nggak bisa ngomong ya percuma kan gitu. Jadi pinter ngomong, pinter berkomunikasi, dan komunikasi nonverbal juga penting. Karena apa? The first impression ya between client and konsultan itu adalah ini apa komunikasinya. Jadi kesan pertama ya the first impression kan kesan pertama. Kesan pertama orang itu kan tergantung komunikasi. Oke ya, ini sedikit wawasan supaya kamu tidak ngantuk gitu. Ya baik. Sekarang kita ambil contoh terkait dengan ini tadi apa K-square ya. Nah, ya. Jadi supaya nanti ya. Jadi coba saya pengen ini kalau ini apa arti K-square 6? Coba ini apa artinya? Ada yang bisa komentari saya? Apa artinya? Ya, jadi Chi-square ini adalah distribusi Chi-square dengan derajat 6 itu tentunya mempunyai bentuk PDF fx-nya ini ya. Jadi kan seper beta ya. Seper beta. Nah, betanya berapa ini? Nah, kita nggak tahu ya. Jadi Chi-square 6 itu kan K-nya 6. Ini berarti kita ambil K-nya 6 ya. Ini K-nya sama dengan 6. Jadi kan bentuknya seper beta ya Pak. Per beta pangkat 6 ya. Jadi itu bisa diartikan seperti itu ya. Jadi kalau ini seper beta itu ya. Pangkat K per 2 kan berarti 3 ya. Kemudian gamma 3 gitu ya. X pangkat 3 min 1, E pangkat min X per beta. Ya, ini kan? Ya, gitu aja. Gamma 3 ya 2 kan? 2 faktorial kan? Sama dengan seper 2 kali beta pangkat 3. Sekarang betanya diganti aja. Misalkan apa ini Cuk ya. Jadi X kuadrat E pangkat min X per beta. Ya. Kalau betanya saya ganti 2. Jika betanya saya ganti 2, maka di sini menjadi seper 16 ya. X kuadrat E pangkat min X per beta. Ya. Tuh maksudnya ya. Secara umum. Nah, jadi Chi-square secara K-square apa ya? Jadi kan kalau Chi-square secara umum itu kan cukup mengganti apa? Cukup mengganti K dengan K alfa menjadi K per 2. Nah, sekarang yang akan kita gunakan di dalam kuliah-kuliah berikutnya itu betanya kita sepakati 2 saja. Ya. Nah, oke ya. Jadi dengan demikian jika betanya sama dengan 2 dan alfanya sama dengan K per 2, maka Fx sama dengan seper 2 pangkat K per 2 gamma K per 2 gitu ya. X pangkat K per 2 K min 2 E pangkat X per 2. Inilah yang namanya ini namanya Chi-square K. Ya nanti kita bahas secara khusus betanya 2 saja ya, nggak usah beta nanti umum ya. Ini namanya distribusi Chi-square dengan derajat K. Ya. Oke.
Pak, Ya, mau tanya, yang ini yang X-nya buka pangkatnya kok Kak min 2 ya, Pak? kok gak min 2 maksudnya apa? Yang X ini Pak, yang FX, terus yang 1/2 pangkat K per 2, 1/2 terus pangkat K per 2, ya. yang ini Pak, yang X-nya, X pangkat K min X 2. pangkat K min 2. Apa? Maksudnya apa? Yang ditanyakan yang bagaimana? Iya Pak, itu Maksudnya? kenapa kayak gitu Pak? Soalnya di Uh-uh. persamaan umumnya kan X X pangkat K per 2 min 1. Oh iya, salah, sorry. Salah nulis. Oke, terima Oh, kasih. Ya, iya ya. Pak. Oke. Oke. Iya. Iya, terima kasih. Tadi kalau K-nya 2, baru kalau K-nya 2 itu jadi apa? Kalau K-nya 2 kan bisa apa kayak sekarang oke, pertanyaanmu itu akhirnya menghasilkan menghasilkan distribusi baru gitu ya. Jadi kalau K-nya 2, coba ini berarti kan Fx sama dengan 1/2 ya, pangkat 1 kan. Terus gamma 1 ya. Terus E pangkat min X per 2. Nah, berarti ini ada distribusi eksponensial 2. Nah, gitu loh Mas. Nah, harus ya. Jadi kalau K-nya 2 itu. Jadi kan eksponensial secara umum. Sekarang kalau itu jadi eksponensial secara umum itu apa jenisnya alfanya kan diganti 1 tadi. Betanya tetap. Sekarang kalau betanya tetap K-nya itu bisa dikatakan eksponensial secara umum, tapi kalau betanya diganti 2, itu namanya eksponensial secara khusus, yaitu eksponensial dengan min rata-rata 2. Nanti insya Allah akan saya jelaskan ketika kita sudah membahas min, varian, dan max. Jangan sekarang dulu ya, jadi supaya nggak bias. Ya. Oke Mas, ada lagi silakan yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, senang sekali. Mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Baik. Kemarin setelah itu apa lagi? Saya lupa ya. Apa Mas kemarin? Soalnya banyak deh. Kemarin dari mari normal apa, Mbak? Ini Pak, S depannya apa ya Pak ini? Student T. Ya, T. Ya, Terus Pak. F ya. Terus Fisher ya Pak. Oke, Fisher. Oh, baik ya. Oke. Alhamdulillah. Oke ya. Sekarang distribusi baik saya hapus ya. Sekarang distribusi normal. Nah, distribusi ini mempunyai 2 parameter, yakni mu dan ini. Nah, rata-rata dan varian. Nanti ini penting ya. Nah, ya. Tuh, oke. Sekarang definisinya jika X berdistribusi, sorry. Nah, ini dan disimbolkan dengan normal mu, ini. Oke. Jika X berdistribusi normal mu dan ini, maka PDF-nya, jadi Fx-nya, nah ini penting, sama dengan 1/akar 2pi sigma E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Ya. Ya. Ini namanya normal umum, distribusi normal umum dengan parameter itu. Pak mau tanya, itu yang Ya, di akar tulisannya apa ya Pak? Oh, tulisannya dokter ini ya.
akar 2pi, Mbak. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Akar 2pi. Nah, ini nanti tidak ada kaitannya dengan distribusi gamma. Artinya alfa betanya nggak ada kaitan, cuma secara statistik matematik ini bisa diturunkan dari distribusi. Jadi gini, untuk mendapatkan distribusi chi-square bisa diperoleh dari distribusi normal. Nah, normal itu bisa dikaitkan dengan distribusi binomial yang kemarin kita pelajari. Wah, itu udah lain nanti ya. Jadi nanti kalau bahas itu udah lain. Nanti di dalam statement saja, enggak sekarang ya. Distribusi normal itu terkait dengan distribusi chi-square. Nanti distribusi normal terkait juga dengan distribusi T, student T, juga terkait pula dengan distribusi F Fisher. Itu ya, jadi ini penting. Ya, jadi nilai X itu antara minus tak hingga sampai plus tak hingga, mu juga rata-ratanya min tak hingga sampai plus hingga, dan varian T kuadrat, jadi ini namanya varian. Ya. Ini nama ini rata-rata ya. Bentar ya, masih ada dan. Nah, kamu tulis dulu. Allahu Akbar. Baik ya, jadi gambar biru ini adalah gambarnya distribusi normal umum. Ya, nah berarti ini di sini adalah titik X sama dengan mu. Nah, ini adalah distribusi simetris ya. Simetrisnya di X sama dengan mu. Kenapa dikatakan simetris? Karena sebelah kiri dan sebelah kanan itu mempunyai luasan yang sama. Sebelah kiri luasannya setengah, sebelah kanan setengah. Jadi luas total itu adalah L1 tambah L2 setengah tambah setengah adalah 1. Nah, karena ini probabilitas, maka selalu kemarin kan sigma ini kan, jadi kalau sifatnya kan integral min tak hingga sampai ini, fx dx ini kalau dibuktikan selalu sama dengan 1. Ya, itu. Jadi kalau secara statmat akan dibuktikan sama dengan 1. Ya, itu ya. Oke, jadi selalu ya integral fx itu selalu 1. Tadi distribusi apa jadinya uniform, kemudian gamma, kemudian eksponensial, chi-square itu selalu kalau integralnya itu hasilnya selalu 1. Ya, selalu tidak pernah lebih dari 1 dan tidak pernah kurang dari 1. Selalu 1. Ya. Nah, distribusi sekali lagi ini distribusi yang simetris di X sama dengan rata-rata, X sama dengan mu. Bukan karena gambarnya itu. Ya. Nah, itu namanya distribusi yang simetris di X sama dengan mu. Nah, nanti kalau median
Kan kita tahu di SMA pernah ya ada belajar rata median modus dari distribusi ini berimpitan ya. Jadi kalau distribusi simetris itu jadi adalah distribusi yang mungkin atau gini. Jadi kalau mereka min dan medianya sama dengan mu itu sama, itu namanya distribusinya adalah distribusi yang sangat simetris ya. Dinilai min median itu sama ya. Dinilai modus sama dengan median sama dengan mu. Nah, itu berarti nilai ini adalah nilai yang simetris. Ini adalah syarat simetris. Ya. Dan nanti kalau distribusinya menceng seperti ini, nah ini distribusi chi-square ya. Gambarnya seperti ini. Nah, itu namanya distribusi yang tidak simetris ya. Nah, jadi yang simetris adalah distribusi normal. Nanti itu ya. Baik. Karena apa? Karena di sini nilainya sama nih ya. Jadi nilainya ada di puncak ini. Ini kan. Ini nilai modus itu kan nilai paling tinggi. Median nilai di tengah. Min ya rata-rata. Nah, jika nilai tengah, nilai puncak dan nilai itu sama, maka dikatakan di kurvanya adalah simetris. Nah, ya. Ini yang ini gambarnya min, kalau yang ini gambarnya sigma ya. Yang melengkung itu loh. Ini gambarnya sigma. Oke ya. Nah, ada catatan khusus ya ini ya. Sekarang gini. Ini jika mu-nya 0 dan variannya ini 1, maka diperoleh normal baku. Ini dinamakan distribusi normal baku atau normal standar ya. Berarti tinggal ganti ini namanya fz misalkan aja. Oke ya, ini coba saya jabarkan. Jadi ini misalkan set x min mu per sigma ini distribusinya ini kan kita ganti ya. Jadi nanti akan menghasilkan, maka ini adalah transformasi ke distribusi normal 0,1. Ya. Sehingga fz sama dengan seper akar min setengah z kuadrat. Ini distribusinya normal 0,1 ya. Jadi ini yang ini loh. Ini diganti transformasi z. Ini diganti transformasi z. Maka namanya distribusi normal baku. Nah, itulah yang nanti akan digunakan di dalam setiap contoh soal yang terkait dengan distribusi normal baku. Ya, baik. Oke ya. Ada pertanyaan? Saya berikan contoh setelah ini. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Jadi dari distribusi normal, kalau kita ganti x min mu per sigmanya, kita ganti nilai z, maka berubahlah namanya distribusi normal baku atau namanya distribusi standar. Nah, z sama dengan x min mu itu dinamakan transformasi ke distribusi normal standar dari distribusi umum. Jadi nanti kalau ada kasus umum untuk dijadikan kasus khusus distribusi normal standar, maka harus digunakan transformasi z tadi x min mu per sigma. Nah, kita ambil contoh ya. Baik. Dan ini saya hapus ya, Mas Angga dihapus ya. Iya, Pak. Baik. Oke, contoh aja jika X berdistribusi umum ya, jika X ini berdistribusi
normal umum kan, berarti rata-ratanya 2, variansinya piro ya? 2,016. Nah, ini oke, maka hitung probabilitas 1,8 kurang dari X kurang dari 2,1. Ya, nah, ya selalu itu. Ya. Nah, berarti ingat ya, ini jawabannya. Jawab. Tadi kan X-nya kalau berisi normal kan berarti nanti mu-nya di sini 2, varian kuadratnya 0,16, berarti variannya adalah 0,4 tentu saja kan? 0,4 ya. Nah, sekarang kita pengen mencari berapa kalau saya tadi apa kan X min mu per sigma gitu ya. Nah, ini transformasi. Sehingga peluang 1,8 X ini kan angel ini ya. Ini kan sulit kan ini. Nah, ini berarti kita transformasi jadi ini X min mu per sigma. Ini juga sama 2,1 min mu-nya berapa? 2 per sigmanya 0,4 kan. Nah, di sini berapa? 1,8 dikurangi 2 per 0,4. Sehingga ini P berapa ini? 1,8 dikurangi ini berarti min 0, piro Mbak? 1,8. Piro Mbak? Coba Mbak dibantu ngitung Mbak. 1,8 min 2 dibagi 0,4. Piro Mbak? Min 22 dibagi 0,4. 4 per Min setengah, Pak. Min 1/2, Pak. Ini ya, ini Z. Kalau yang ini 1/4. 1/4, Pak. Nah, ya benar ya. Nah, sudah. Berarti kalau digambarkan distribusi normalnya begini. Nah, berarti yang di sini kan min setengah kan? Ini 1/4, 0,25 S. 0,25 S. Berarti ini. Ininya mu-nya sama dengan 0. Ya. Nah, itu dihitung. Nah, ini berarti bisa melihat tabel. Ya. Coba melihat tabel ini. Jadi setelah dihitung nanti kita ini kalau ya, di tabel silakan ya Mas Angga nanti kamu cari tabelnya ya normal ya. Kebetulan saya tadi belum sempat download gitu ya. Jadi download tabel distribusi normal baku ya. Nanti bisa dicari di internet banyak itu ya. Jadi nanti nilainya itu nanti tolong dilihat saja. Nanti hasilnya ini kan peluang Z antara min 0,5 sampai 0,25 itu bisa dilihat di dalam tabel tuh nanti 0,1915. Jadi ini nanti kamu bisa lihat. Ini nanti nilainya itu adalah 0, ini saya lihat tabel aja ya. Di internet juga banyak ini. Oke, terus kemudian yang ini dilihat di dalam tabel itu 0,0 987. Nah, dengan demikian ini sama dengan hasil akhirnya adalah 0,91915 ditambah 0,0987 ya. Karena ini double nih. Jadi ini dilihat akhirnya menjadi 0,2902. Ya, itu nilainya. Nah, tabel ini bisa dilihat dari kurva normal baku ya.
Nanti bisa coba nanti saya juga tak cari dulu nanti kalau sudah ada ya tolong kamu cari ya nanti di internet banyak. Atau kalau kamu punya aplikasi silakan aplikasi aplikasi distribusi normal banyak sekali sebenarnya. Jadi nanti kita akan gunakan distribusi itu semua ya. Jadi ini sudah masuk set ya. Distribusi normal adalah distribusi normal batik ya. Oke, silakan kalau mau menanyakan Bapak. Jadi sebenarnya ini sebentar saya tanya, sudahkah kalian dapat mata kuliah statistik dasar, Mbak? Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa Sudah, yang Pak. ngajar? Bu Indah Bu sama Rati Bu dan Bu Jati. Indah. Bu Rati, Bu Indah ya, baik. Sudah diajari penggunaan distribusi normal baku, normal standar? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Distribusi T, chi-square F, sudah? Lupa Sudah, ya? Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Oke. Pak. Ya, saya ulang sebentar aja ya. Sebenarnya begini. Jadi di dalam sebuah research begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara teori kan kalau R-nya besar biasanya orang menyampaikan N-nya di atas 30 itu adalah pendekatan distribusi normal kan gitu kan. Kalau kurang dari 30 itu adalah distribusi T kan itu umumnya yang menjelaskan seperti itu. Itu sebenarnya tidak ada dasar teorinya. Itu hanya empiris belaka berdasarkan based on empirically. Jadi secara pengalaman saja. Yang benar, jadi kalau varian itu diketahui, tidak memandang itu apakah sampelnya besar atau kecil, selalu menggunakan distribusi normal, Z. Tetapi kalau varian tidak diketahui, itu menggunakan distribusi T. Nah, itu penting ya. Jadi harus tahu ya. Jadi penggunaan Z dan T, distribusi normal dan distribusi student T itu only one, hanya satu, bergantung pada diketahui tidaknya varian. Kalau varian diketahui pasti pakai Z, kalau varian tidak diketahui pasti pakai T. Itu saja teorinya ya. Jadi tidak ada kaitannya pun dengan sampel. Nah, itu hanya empiris saja. Tapi orang-orang yang mohon maaf mungkin tidak paham terkait dengan statistik ya dianggap pokoknya kalau N-nya besar itu pakai Z. Nah, itu nggak benar ya. Itu sebenarnya ada sih teori pendekatan kita pakai namanya CLT ya. CLT, Central Limit Theorem. Nah, itu teori limit pusat itu salah satu teorema yang memberikan kontribusi besar untuk menjembatani untuk the big sampel yang besar itu always distribusi normal. Selalu distribusi normal. Itu kalau sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan aturan main dari CLT, Central Limit Theorem. Nah, orang yang bukan orang statistik artinya ya pokoknya N besar Z gitu ya silakan cari nggak apa-apa tapi ya mohon maaf mungkin nanti keputusannya itu biasanya masih mengandung keputusan yang bias tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bias itu kan menyimpang ya tapi mungkin orang-orang ekonomis nggak apa-apa lah menyimpang sedikit yang penting bisa teruji lah sudah beda lagi ya jadi sudut pandangnya sudah beda lagi ya itu maksudnya. Ya, jadi distribusi T, distribusi Z itu. Coba ini sambil nunggu, coba Mas Angga mungkin atau yang lain lah. Jadi mungkin Anda bisa melihat ini
apa ya? Ini kelihatan enggak ya? Waduh, enggak kelihatan. Nah, ini coba download seperti ini ya, distribusi ini. Ya, ini judulnya statistical distribution. Nah, Itu apa? ya? Aplikasi ya, Pak? Aplikasi. Coba. Ini Oke, Pak. statistical distribution ada enggak? Judulnya statistical distribution. Di Play Store coba. Ini kebetulan saya download, jadi cari aja statistical distribution, gambarin ini. Nanti ini maksudku bisa digunakan untuk menghitung ini loh, menghitung apa? Menghitung ini tadi probabilitasnya tadi yang sudah saya jelaskan tadi loh. Ya, tadi berapa ini? Nah, ini loh. Menghitung itu, misalkan bisa dicari itu. Jadi memang di dalam aplikasinya itu ada Cause, chi-square, banyak distribusinya, Mas. Sampai belenger itu ya. Ya namanya ya aplikasi. Distribusi normal. Ini kadang-kadang kita probability kumulatif bukan ya. Alhamdulillah. Jadi peluang set apa ya? 0,25 kali set. Oh, standar normal. Oke ya. Jadi coba nanti di aja. Jadi kita lanjut sedikit aja supaya ya. Jadi oke. Sekarang kita lanjutkan dari setelah kita distribusi normal, itu berarti kita lanjut ke distribusi T. Nah, distribusi ini ya sudah. Distribusi normal seperti ini nanti banyak hal yang nanti akan kita tunjukkan setelah kita membahas mean varian minggu depan itu ya, baru nanti MGF termasuk itu nanti akan diperoleh beberapa contoh yang komplit ya. Ini kan sekedar gambaran aja. Sambil nanti menunggu kalian dapat itu. Atau mungkin kalau enggak dapat ya cari aja buku di Google, kemudian satu lembar di copy gitu aja. Ya, daripada sulit untuk mencari. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai distribusi T atau distribusi mahasiswa student T ya. Jadi itu enggak, ini pengertiannya distribusi T gitu ya. Jadi distribusi T ya, jadi distribusi student T ya, ini kan. Ini adalah sepertinya distribusi ini adalah mirip dengan distribusi distribusi normal penggunaannya Mas saya. Jadi ini misalkan set itu jadi tadi kan gini. Jadi sebenarnya gini. Misalkan set ini kan distribusi normal 01 tadi ya. Jadi kan misalkan set itu distribusi normal 1 ya. Dan V dan misalkan P ini adalah distribusi chi-square dengan derajat K. Tadi kan ini dimisalkan aja ya. Di mana
Z dan V ini saling bebas. Nah, saling bebas itu ya PA PZ irisan V sama dengan PA kali PZ yang beberapa waktu lalu sudah diambil. Nah, maka ini penting. Jadi misalkan ini maka kalau kita lanjutkan maka perlu baca maka variabel acak T besar bukan T kecil ya, yang dimana itu adalah Z per akar V per K begitu. Nah itu rumusnya ya, V per K. Nah, ini akan menghasilkan distribusi T ya. Distribusi T ini kalau di StatMat insya Allah kita buktikan, tapi di sini enggak usah ya. Jadi sekedar memahami gitu aja. Jadi ternyata distribusi T itu diperoleh dari pembagian antara distribusi normal standar dengan akar Chi-square. Nah, itu ya. Tentunya ya T dengan delta. Ya. Ya. Jadi secara umum ini aja Z per ini ya. Tapi kalau kita cari alasan matematisnya nanti aja. Jadi kita nggak usah ini sekedar pengetahuan bahwa distribusi T itu adalah diperoleh dari pembagian distribusi normal 01 yang tadi sudah saya berikan dengan akar daripada distribusi Chi-square dengan derajat bebas K, itu namanya distribusi T ya. Nah dalam aplikasinya ya tadi sudah saya singgung. Jadi kalau dalam aplikasinya N-nya itu kecil, umumnya orang itu menggunakan distribusi T bukan distribusi Z. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Ya, tidak apa-apa karena ini sudah terlanjur secara umum. Jadi ya akhirnya seperti itu, salah kaprah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kapan hari ngajar di fakultas lain itu juga sama, pemahamannya itu sudah begitu. Karena ya gimana ya, kalau buku yang dipakai itu salah ya, akhirnya salahnya jamaah. Jadi itu yang saya sendiri sebagai seorang statistik bingung ketika melihat, waduh kok begini ya. Untuk mengembalikan itu butuh waktu. Jadi saya katakan, kemudian kalau dulu saya ngajar di farmasi pernah juga ya. Saya jelaskan ini juga pernah, ngajar di FKG juga pernah juga. Sekarang saya enggak, karena ya biar ada yang teman-teman dosen lain aja yang ngajar di farmasi maupun di tempat lain. Saya ada yang di mana? Di FIB juga ada, di perikanan juga ada banyak. Nah, saya kebetulan mintanya kalau suruh bantu ya bantu di TSD ini, karena masih relevan ada dengan statistiknya. Karena bagaimanapun saya akan memberikan basic dasar yang benar gitu loh. Ketika nanti Anda aplikasi di data science, kalau informasi yang diberikan salah kan nanti repot gitu. Karena data science sekarang lagi ngetren ya. Nah, sehingga butuh pemahaman yang benar gitu loh. Jadi ini penting ya. Jadi sekali lagi distribusi T itu distribusi yang didapatkan dari pembagian antara distribusi normal baku 01 dengan Chi-square derajat bebas 1 sehingga diperoleh itu ya. Itu yang benar ya. Jadi itu supaya ya ilmu yang kita ini gitu ya. Ya. Baik. Itu mungkin ada pertanyaan silakan. Sama ya, jadi nanti pakai aplikasi bisa. Nah nanti silakan, cukup gampang kok itu nanti. Kalau Anda sudah menemukan tabel distribusi, nanti ada ya. Jadi nanti di dalam buku itu ada, kamu cari aja di tabel itu ada daftar tabel ini ya. 1 distribusi normal, terus Chi-square, T dan F. Ini yang paling bagus ya. Yang sering digunakan di dalam aplikasi sehari-hari. Jadi tidak yang distribusi eksponensial dan itu memang khusus untuk bidang industri dan lain sebagainya. Ya. Gamma juga ya. Uniform apalagi. Tapi kalau yang
secara umum distribusi yang sering dipakai ya distribusi chi-square, T, normal maupun F. Itulah. Jadi sudah jelas distribusi normal itu distribusi yang berdiri sendiri ya. Jadi atau mungkin gini. Oke. Jadi sebenarnya begini. Ada sih kaitan antara distribusi binomial dengan normal juga ada ya. Tapi nanti kalau ini saya bahas kan satunya discrete satu kontinu, itu memakan waktu yang lama dan itu transformasinya tidak sederhana gitu ya. Jadi akhirnya saya potong aja distribusi normal bentuk seperti ini dan dari distribusi normal bisa dikembangkan ke distribusi chi-square, T maupun F gitu aja. Lebih karena mas-mas dari TSC ini kan pengguna ya, bukan belajar teoritis. Jadi sih nggak usah saya berikan terlalu teoritis, yang penting tahu dasarnya saja. Silakan kalau mau bertanya, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, saya sekarang jadi nanti distribusi T itu penggunaannya pakai tabel. Tidak ada yang pakai integral tadi tidak ada. Karena ini sudah disediakan tabel. Nanti kalau pakai integral, waduh, ya. Jadi seperti ini ya, ini saya hapus ya. Jadi nanti kalau kamu mau membuktikan integral min ini seperakar 2pi sigma e pangkat min setengah. Nah, ini selalu satu nanti. Nah, ini kan sudah. Tapi kalau orang statistik itu di tempat saya ya saya buktikan, kalau di PSD nggak perlu ya. Jadi sekedar tahu gitu loh. Oh, ini satu. Ya, jadi satu. Nah, kalau pengen mencoba monggo, nggak apa-apa. Ya, nanti kan transformasinya pakai tegal lipat ini juga. Ya. Transformasi variabel random ya. Nggak usah saya ajarkan. Ini cukup sekedar tahu aja. Baik. Kemudian sama, nanti kalau distribusi T juga sama ya, sama. Nah, ini nggak apa-apa, sekedar ditulis saja supaya tahu bahwa distribusi gini ya. Baik. Jika X variabel random berdistribusi T ini, maka PDF-nya berbentuk ini fx. Nah, ini kan jadi supaya ini kan kaitannya Mas Mbak rumit gitu ya. Nah, itu berarti nanti ini integral K plus 1/2 fungsi gamma kan perlu. Ada fungsi gamma juga kan, akar pk. Nah, terus gamma K/2 kemudian kali apa ya? Kali 1 plus T kuadrat per K. Pangkatnya itu adalah K plus 1/2. Nah, ini distribusi T. Nah, seperti ini. PDF. Nanti kalau mau membuktikan diintegralkan ini satu. Nah, ini kan waduh panjang banget ini ya. Nggak usah. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya, Mbak. Silakan. Itu yang akar di bawah tulisannya apa, Pak? Ini pi ya, Pak? Pika? Atau Ya, pika. Ya. yang kanannya itu K per... Gamma K/2. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ini kan tadi kan fungsi gamma sudah kemarin yang fungsi gamma alfa integralnya. Ini penting supaya kita tahu. Ya. Sifat-sifat fungsi gamma kemarin juga. Jadi gini ya. Jadi sebentar saya kasih penjelasan supaya lengkap. Oke ya. Penggunaan jika ini diketahui dan N-nya besar, maka Z, gunakan Z. Jika N-nya besar, diketahui dan ini, maka Z
atau T. Jika ini tidak diketahui, ya. Oh, ini tidak diketahui ini. N-nya kecil. Dah, ini Dika ya. Jadi yang penting ini ya. Jadi apa? T-nya ini kan gini. T-nya itu rumusnya kan gini. T rumusnya adalah sigma, bukan sigma ya. Bukan, ya sigma sih, sorry. X min mu gitu ya, kuadrat per N. Nah, sedangkan yang ini S kuadrat ini adalah sigma XI, ini XI ya. Min X bar per N min 1. Nah, beda toh. Jadi kalau yang warna sebelahnya itu warna orange itu namanya varian populasi. Ini namanya varian populasi. Namanya varian populasi. Sementara yang ini S kuadrat ini namanya varian sampel. Nah, makanya jika varian populasi tidak diketahui bisa diganti varian sampel yang rumusnya sigma xi min x bar kuadrat, ini ada kuadrat Mbak, sorry, dibagi n min 1. Bukan bagi n. Kalau n besar ini namanya populasi, kalau n kecil ini namanya sampel. Itu nanti dibahas khusus di dalam statmat nanti ya. Ini enggak sekarang gitu. Itu nanti menariknya karena di situ ya. Jadi kalau kita nggak ngerti teorinya ya root gitu ya. Tapi ya. Jadi sigma kuadrat diketahui dan n-nya cukup besar, maka pasti digunakan distribusi set, yaitu normal standar. Tapi kalau sigma kuadrat tidak diketahui, unknown, n-nya besar, n-nya towards infinite, menuju tak hingga, maka bisa digunakan set atau T, insya Allah sama. Nanti Anda bisa melihat di tabelnya akan sama. Nah, kalau varian populasi tidak diketahui dan n-nya kecil, pasti digunakan T. Ya. Pertanyaannya, sekarang varian kecil n-nya tidak diketahui. Kalau variannya diketahui n-nya kecil gimana? Ya pakai Z dong. Dasar itu aja kok ya. N besar n kecil tidak ada pengaruhnya gitu ya. Ya gitu. Ya. Ini adalah penggunaan aplikasi maksudnya. Oke, selanjutnya saya tunjukkan distribusi terakhir yang harus diketahui yaitu distribusi Fisher F. Ini sudah ya? Oke, kalau sudah saya hapus. Jadi kamu harus tahu ini ya. Oke, bentar. Nah, nanti apa S biasanya begini. Kalau orang-orang non eksak, orang sosial itu di sini cukup dibagi N saja tanpa N1. Loh, kalau dibagi N, maka akan menghasilkan sesuatu yang bias. Gitu. Bias itu menyimpang. Jadi kalau dibagi N, itu hasilnya adalah menyimpang. Tetapi kalau dibagi divided of N-1, dibagi N-1, hasilnya unbiased, tidak menyimpang. Loh. Itu ada teorinya, nanti akan dijelaskan nanti ya. Akan dijelaskan kalau kita sudah membahas statmat, bukan sekarang ya. Jadi kebetulan saya di FST itu juga mengampu mata kuliah statmat ya. Jadi yang murni saya sendiri yang ngajar ya. Teman-teman yang lain itu mengambil yang ada komputernya nggak mau angel-angel, enak komputasi gitu ya. Memang lah komputasi itu kan alat, kalau nggak ngerti teorinya ya output itu nggak ngerti gitu loh ya. Saya dari aspek teorinya, prakteknya kan komputasi. Makanya sains data itu teori dan praktek. Prakteknya itu ada dalam komputasi teori, komputer science itu. Teorinya ada dalam statistical and probability. Dan problemnya pidana adalah di dalam tadi itu kuantitatif reasoning kuantitatif, pemikiran atau penalaran secara kuantitatif. Itu problem solvingnya di sana. Jadi ada masalah, kemudian diambil dari sisi teori dan pendekatannya pakai komputasi. Nah itu saja.
yang intinya semua itu ada sign data itu, ya. Ada masalah, cuma nah masalahnya tidak cukup ini cukup sederhana, cukup kompleks sekali. Makanya bahasa lainnya gini. Nah, mohon maaf ini sedikit wawasan ya, supaya kamu tahu ya, di kuliah tidak hanya sekedar nulis-nulis saja. Nah, ini ada lagi yang ini istilahnya VUCA ini ya. VUCA ini penting ya. Era sekarang ini kan volalite, volalitas, ya, volalite ya. Terus ini uncertainty ya. Jadi uncertainty itu ya. Jadi terus complexity ini serba kompleks dan ambiguity. Tidak jelas. Nah, era sekarang itu naik turun, tidak menentu, uncertainty ya, serba kompleks dan tidak jelas. Nah, inilah namanya VUCA sekarang ini. Era global itu segininya. Data yang sekarang ini Anda dapatkan dalam waktu 1 detik, 1 menit itu kan sudah ribuan ratusan data kan dengan big data itu. Nah, data semuanya itu kan tidak bisa digunakan semuanya. Selalu kita filtering, kita cari data yang nah nanti ada mata kuliah di tempat kalian namanya machine learning, pembelajaran lewat mesin itu salah satu fungsinya adalah untuk memfilter data-data yang big data itu menjadi data yang small data, but tetapi untuk conclusion problem, untuk memutuskan masalah. Jadi ada machine learning, big data, ada machine learning, ada macam-macam. Itulah kelebihan dari TSD, science data itu sudah. Cuma, nah kalau dari science data ini cara pandang statistiknya nggak ngerti ya akhirnya juga kesulitan sendiri gitu loh ya. Jadi problemnya itu di dalam reasoning kuantitatif. Terus aspek teorinya di dalam statistical and probability dan eksekutornya adalah komputasi itu aja ya. Itu penting. Baik. Saya lanjutkan distribusi yang lain, distribusi Fisher ya. Yang terakhir ini distribusi Fisher F. Ini juga sama nih ya. Jadi distribusi ini juga ada kaitannya dengan distribusi sebelumnya. Misalkan U ini adalah distribusi variabel acak kuantum saling bebas distribusi bebas ya. Jadi ini misalkan distribusi K² dengan K1. W ini distribusi K² dengan derajat jelas K2. UV saling bebas. Maka ini kan penting ya. Maka variabel acak F besar ya sama dengan U per K1 per P per K2 ini berdistribusi F. Dengan derajat bebas K1 dan K2. Nah, kan sama kan? Jadi distribusi F itu didapatkan dari pembagian antara distribusi K². Tapi kalau distribusi T tadi adalah distribusi diperoleh dari pembagian antara distribusi normal dengan distribusi K². Kan gitu. Nah, ya. Baik ya, paham ya? Nah, itu sudut pandangnya seperti itu. Ya. Sedangkan PDF-nya adalah ini bentuknya jadi misalkan gini, ya jadi gini. Ya, ini jika X berdistribusi F K1, K2 maka PDF-nya adalah Fx. Nah, ini PDF-nya ya. Ini saya tuliskan aja supaya ya. Jadi ini gamma K1 plus K2 per 2. Sebentar ya. Sebentar. Ini
per aduh. Ya. Ya. Fx sama dengan gamma K1 plus K2 per 2 kali K1 per K2 pangkat K1 per 2 kali F K1 per 2 minus 1 dibagi gamma K1 per 2 kali gamma K2 per 2 kali 1 plus K1 F per K2 pangkat K1 plus K2 per 2. F-nya itu nilainya. Jadi gambarnya selalu menceng juga, nggak normal juga ya. Begini, ya. Jadi itu distribusi yang Fisher namanya. Itu yang menemukan Fisher. Nah ini sama ya. Jadi biasanya kalau di dalam uji hipotesis atau mungkin di dalam statistik itu biasanya terkait kalau menguji rasio dari varian itu biasanya digunakan uji R. Tapi kalau menguji varian saja digunakan pakai chi-square. Kalau mengujikan rata-rata itu pakai T atau Z. Ya. Itu sudah ada dalam uji hipotesis ya. Ini penting sekali untuk diingat. Jadi terkait dengan bentuk ujiannya itu apa saja. Ya. Ini nilai Fisher ini penting. Jadi kalau memang akan lebih jauh, misalkan uji ANAVA ya, analysis of variant itu berarti selalu menggunakan uji F. Ya, itu sudah jauh itu. Ini juga sama nih ya. Jadi distribusi ini pun juga melihat tabel, ya, tabel distribusi. Ya, jadi memang untuk dua distribusi terakhir ini T ya sebenarnya bukan sih 4 sih ya. Distribusi normal, chi-square, T maupun F itu selalu untuk memudahkan analisa selalu disediakan tabel distribusi keempat distribusi tadi. Ya, cuma itu aja. Nah, berarti langsung penggunaannya. Nah, penggunaannya di bidang apa? Nah, tentu jadi kalau kita misalkan mau menguji, ya misalkan besok kamu kerja di data science, terus mau menguji perbedaan rata-rata satu dengan yang kedua, ada dua populasi begitu, berarti perbedaan rata-rata ini bisa digunakan T dan atau bisa digunakan Z, tergantung diketahui tidaknya varian. Kalau diketahui variannya, nah itu pasti gunakan Z, kalau enggak S. Tadi S kuadrat, ya, tadi kan diganti S. T maksudnya, ya. Nah, sementara kalau kita menguji bagaimana sih mengenai variansinya, kalau uji variansi itu hanya ada satu, yaitu uji chi-square. Di samping itu uji chi-square pun juga bisa digunakan untuk menguji independensi dari beberapa variabel. Banyak ini ya. Nah, oke. Sementara kalau kita mau menguji perbandingan atau rasio antara dua varian, dua populasi itu, maka harus digunakan pendekatan uji Fisher F. Selain itu, uji F itu juga digunakan untuk menguji rata-rata, tapi untuk perlakuan yang di atas dua perlakuan, 3 populasi. Misalkan ada 4, 5, 6, nah itu bisa digunakan uji ANOVA, Analysis of Variant, dengan strategi ujinya adalah F. Ya, jelas ya? Tuh, jadi itu sekilas balik saya menjelaskan supaya tidak bingung. Ya, jadi nah, nanti pembahasan kita insya Allah di
pertemuan berikutnya di Senin depan. Oh iya, Senin depan kayaknya katanya ada kuis ya. Nah, kita katanya saya diberitahu oleh Bu Indah itu mungkin minggu depan itu ada kuis. Nah, kuisnya ya ujian harian. Kita ngambil apa ya? Mungkin ya 40 menit atau mungkin ya 40 menit aja lah. Soal 2 saja. Jadi soal yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Mungkin ya, terkait dengan permutasi, kemudian terkait dengan probabilitas ya. Itu aja supaya nanti kita ujian langsung aja nanti Mas ketuanya Mas Angga, nanti kamu bisa menyediakan linknya Mas ya. Link Google itu apa? Google Form itu Mas. Iya, Bisa Pak. Mas. Bisa, Pak. Nanti soal 1, soal 2 langsung di-upload situ aja. Di-foto, upload. Ya, gampang kok ya. Oke, Pak. Oke, nanti soalnya saya buatkan aja. Jadi nanti kan itu waktunya ada 100 menit ya. Jadi kita sepakat saja ya soalnya sederhana saja. Syarat untuk melihat apakah yang sudah diberikan itu sudah bisa ditangkap oleh mahasiswa atau belum. Nanti kita uji kuis, mungkin kita mengambil waktu 40 menit saja. Soal 1 atau 2 kan cukup ya. Sehingga nanti waktu jam berikutnya bisa digunakan untuk kuliah yang lain. Karena materinya kan padat. Nanti kalau kuisnya saya ambil 1 hari, waduh akhirnya merubah kontraknya repotnya. Ya. Mestinya ya saya kemarin sudah mengusulkan kalau bisa kuis itu akhir aja, tapi ya karena ketentuan ya sudah saya ikut aja. Ya. Supaya sama nih antara kelas A1 dan A2. Soalnya beda ya Mas, jadi nggak dicampur kalau ini ya. Soalnya ya tergantung A2 atau A1. Ya. Jadi mungkin itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan silakan terkait dengan persiapan. Ini sudah selesai kok ya di materi untuk distribusi kondisi. Sebenarnya kalau kita mau bahas banyak ya, ada distribusi beta, banyak. Tapi nggak usah banyak-banyak karena nanti kegunaannya untuk materi berikutnya itu kan cuma ini saja. Jadi kan ada sesuai dengan silabinya. Nanti yang digunakan untuk mata kuliah advance lanjutannya ini ya distribusi tadi itu. Ada uniform, gamma, dan ya. Tuh ya. Baik, itu yang mungkin saya berikan. Mungkin ada satu lagi yang ini perlu saya jelaskan sekalian supaya ya. Bentar tadi itu apa ya? Saya masih ingat apa. Distribusi hubungan distribusi diskrit dengan distribusi kontinu. Nah, itu maksud saya. Ini sekedar untuk menjelaskan aja supaya ternyata bisa digunakan distribusi yang lain gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ada sih kasus khusus, tapi distribusi binomial itu bisa diarahkan ke dalam distribusi normal, tapi dengan syarat, nah ini syaratnya harus memenuhi konsep CLT, Central Limit Theorem. Nah ini kan belum diajarkan, jadi itu memang biasanya diajarkan dalam StatMat ya, tapi ini untuk menunjukkan saja bagaimana sih kasus binomial ini bisa diselesaikan dengan normal. Itu ada sebenarnya, tapi harus menggunakan konsep distribusi CLT, Central Limit Theorem. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita aja di dalam start. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan terkait dengan hari ini. Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan Mas. Untuk materinya dari mana aja Pak buat kuis ini? Oh ya, mulai pertama saya sampai hari ini. Jadi mulai pertama itu kan konsep teori himpunan sampai tapi nanti fokusnya ada di di probabilitas ya, di probabilitas mungkin terkait dengan
Bayesian mungkin satu, itu ya. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan ini apa? Yang ini distribusi variabel acak ini. Jadi mungkin ya maksimum 2 soal aja. Itu pun kalau nanti waktunya mepet ya soalnya 1 tapi AB itu aja. Karena kuis ini kan sekedar dulu saya saat sekolah itu begini ya. Jadi kuisnya itu nggak lama, cuman ada 10 atau 20 menit paling lama. Udah. Soalnya 1 gimana, waduh. Nah, itu ya, sekedar gitu Mas. Mungkin ada yang mungkin request. Gimana? Mungkin ada yang spesial request. Silakan. Jadi intinya kan kemarin kita sudah belajar teori himpunan. Teori himpunan itu nanti kemudian kita masuk ke bilangan kardinal. Baru masuk kepada konsep probabilitas. Nah, probabilitas itu kalau pengambilan datanya itu hanya 1, itu terkait dengan konsep probabilitas klasik biasa. Tapi kalau lebih dari 1, itu bisa menggunakan konsep pendekatan permutasi atau kombinasi. Kalau permutasi diambil satu persatu dengan pengembalian, itu berkaitan dengan permutasi berulang yang N pangkat R itu. Tapi kalau diambil satu persatu tanpa pengembalian, itu berkaitan dengan permutasi yang seperti rumus N faktorial sebagai N R itu. Tuh. Tapi kalau berkaitan dengan pengambil sekaligus, itu berkaitan dengan konsep kombinasi. Nah, itu kan sudah kemarin. Dan ada kejadian-kejadian saling independen, saling asing, kemudian peluang bersyarat, dan bias. Kan sudah kan? Kemudian baru masuk ke konsep variabel random kan. Nah, variabel random itu ada 2, yaitu variabel random yang diskrit dan kontinu. Di mana diskritnya itu ditandai dengan countable dan biasanya sigma X sama dengan itu ya. Tapi kalau yang kontinu itu ditandai dengan measurable dan nilai selalu always di antara dua interval gitu aja. Itu. Nah, kemudian setelah itu membahas macam-macam distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Ada Bernoulli, ada binomial, ada hipergeometris, ada Poisson, ada negatif binomial, dan ada satu lagi geometris. Itu yang kemarin sudah. Nah, sekarang hari ini itu distribusi variabel acak yang kontinu. Ada distribusi uniform, ada lagi distribusi gamma khusus, eksponensial, dan chi-square, ada distribusi normal, T dan Fisher. Nah, dari situlah Mas mungkin gambarannya nanti mungkin ke sana gambarnya. Pokoknya bahannya mulai awal sampai permintaannya seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu 1 menit. Ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Gini, Pak. Untuk perhitungannya pada saat kuis nanti, apakah diperbolehkan menggunakan kalkulator atau sudah itu aja Pak, manual saja, Pak? Ya, monggo kalkulator boleh. Apa-apa. Kalau saya sih boleh-boleh saja kalkulator. Tidak apa-apa. Masuk ngitung manual ya bukan zamannya, Mas. Itu kan ya sudah lah kalau kita pakai kalkulator aja. Biar hasilnya pas gitu ya. Ya pakai kalkulator boleh ya, disilakan. Tinggi Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lagi? Baik ya, saya minta Mas Angga mungkin menyediakan Google Form-nya itu nanti semua diupload ke sana ya. Syukur-syukur Mas, nah, ini syukur-syukur permintaan saya. Kalau bisa diformat dalam bentuk PDF langsung diupload kan bagus, enak ya. Jadi biasanya kalau saya di kampus di kantor itu biasanya anak-anak itu langsung di format PDF dan langsung dikirim supaya gak amburadul gitu ya. Ya, gak apa-apa tulis tangan saja, nggak usah diketik, tulis tangan sing rapi dan difoto di PDF dah kirim. Oke, Pak. Kertasnya ya kertasnya sendiri aja nggak usah. Nah, ini kuis. Tapi kalau ujian formal, ujian
UTS-UTS nanti kan semua di-having dari fakultas. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang, Mas Angga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima Oke, kasih, sama-sama, Pak. Mbak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama ya. Sehat selalu, Pak. Amin, amin, amin ya.